Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita memulai pelajaran bab yang kedua, yaitu struktur atom. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengamati banyak perbedaan warna, tekstur, dan sifat-sifat benda. Mungkin kadang timbul pertanyaan di benak anak-anak, misalnya mengapa ada benda yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru, dan mengapa permukaan benda ada yang halus, ada yang kasar. Nah, dan juga ketika di rumah, mengapa ada yang mudah larut? Ini di dalam rumah, mungkin ada benda yang mudah larut di dalam air, seperti gula dan garam. Tapi ada juga yang sukar larut, misalkan tepung dan kopi. Dan mengapa beraneka ragam benda-benda yang ada di sekitar kita? Itu semua tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan yang Maha Pencipta dalam menciptakan isi dunia ini. Hal yang lebih penting adalah di mana Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk mempelajari isi alam semesta ini. Tentunya kita akan mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi, mengapa sifat-sifat benda berbeda? Sifat fisika dan sifat kimia suatu benda ditentukan oleh partikel materi dari benda tersebut. Bagaimana kita menentukan struktur atom tersebut? Mari kita pelajari dalam bab ini. Tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menjelaskan partikel-partikel dasar penyusun atom yang tepat. Itu yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Nah, apa saja partikel-partikel dasar penyusun atom? Partikel-partikel dasar penyusun atom atau penyusunan atom: 1. Elektron, 2. Proton, 3. Neutron. Penemuan elektron. Elektron itu ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1900. Tetapi pada tahun sebelumnya, sebelum Thomson, Sir Humphrey Davy menemukan bahwa gas menjadi penghantar yang lebih baik pada tekanan rendah. Banyak percobaan dilakukan dengan tabung hampa yang disebut dengan tabung pengawan muatan atau discharge tube oleh William Crookes. Mari kita lihat percobaan yang dilakukan oleh Thomson, yaitu mengamati dua plat elektrode dalam tabung vakum. Percobaan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar A yaitu sinar katoda. Gambar B, sinar katoda yang dibelokkan karena pengaruh medan listrik. Dapatkah anak-anakku menjelaskan percobaan itu? Mengapa sinar katoda dapat membelok? Ya, seperti ini, pembelokan ini. Kita dapat menjelaskan, ya, ketika dua plat elektroda dihubungkan dengan tegangan yang tinggi. Ya. Dari elektroda negatif
dijalarkan sinar menuju elektroda positif. Yang kita sebut dengan anoda. Sinar yang keluar dari katoda dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif. Bisa dilihat sinar katoda di sini. Ya. Sinar katoda yang dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif, itulah yang dinamakan partikel yang bermuatan listrik negatif. Kita bisa lihat di bagian B. Nah, partikel yang bermuatan listrik tersebut oleh Thomson itulah yang disebut dengan elektron, yang dinamakan dengan elektron atau dilambangkan dengan E, negatif 1, 0. Negatif 1 itu muatannya, ini negatif 1 muatannya, dan 0 ini adalah massanya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1911, Robert Andrew Millikan melakukan percobaan untuk menentukan muatan elektronnya, ya, yang disebut dengan percobaan tetes minyak Millikan. Nah, ini yang terlihat seperti pada gambar. Dari percobaan tersebut didapatkan muatan listrik elektron sebesar 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi, Thomson menemukan E per M 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Millikan menemukan E 1,600 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi, massa elektronnya menjadi, atau M-nya, 9,11 kali 10 pangkat negatif 28 gram. Kemudian kita lanjutkan partikel, ya, atau kesimpulannya dulu. Hakikat sinar katoda yaitu dapat oleh Thomson yaitu dapat menentukan nisbah muatan terhadap massa yaitu 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Kemudian kita lanjutkan partikel yang kedua yaitu proton. Pada tahun 1886, Eugen Goldstein, ahli fisika bangsa Jerman, melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda yang telah dimodifikasi, yaitu memberikan lubang di tengah keping katoda. Ya, ini kelihatan ini. Percobaan ini atau percobaan tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Ya. Ini. Dan yang B, pengaruh medan listrik pada sinar anoda. Apa yang kita lihat dalam percobaan tersebut? Ya. Mengapa sinar anoda menjadi membelok? Sinar anoda menjadi membelok. Jadi kita dapat menjelaskannya sebagai berikut.
elektron-elektron dalam tabung yang bergerak dari katoda, ya, bisa kita lihat. Menuju anoda, bertumbukan dengan atom-atom dan molekul gas. Atom atau molekul itu melepas elektron dan kembali menjadi bermuatan positif. Partikel positif ini tertarik ke arah katoda dan sebagian lolos melalui lubang pada katoda, menjadi sinar anoda. Partikel bermuatan positif tersebut disebut ion positif dan dinamakan dengan proton. Dilambangkan P positif 1, 1. Ya, P ini adalah lambang proton. Positif 1 muatan. 1 sama dengan massa. Kemudian partikel yang ketiga yaitu neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick, asal kebangsaan Inggris, yaitu ahli fisika, melakukan percobaan dengan membuktikan hipotesis dari Rutherford. Pada tahun 1920, Rutherford mengajukan hipotesis bahwa dalam inti atom terdapat partikel tidak bermuatan yang massanya hampir menyerupai massa proton. Nah, bagian di bawah ini ya, adalah percobaan dari Chadwick. Sinar alfa, kemudian ada berilium, ya ini, kemudian partikel tak bermuatan berdaya tembus, di mana atom berilium itu ditembak dengan sinar alfa. Ya, dari hasil penembakan itu terdeteksi adanya partikel tidak bermuatan yang mempunyai hampir sama dengan proton. Kita bisa kembali melihat di sini, ya, tanda panah ini, ya, atom berilium ditembak dengan sinar alfa. Sinar alfa. Dari hasil penembakan ini terdeteksi adanya atom tak bermuatan. Ya, itu yang kita sebut dengan atau hampir sama dengan proton. Ini yang disebut dengan neutron. Ya. Jadi sifat partikel tersebut netral dan dinamakan neutron. Neutron ini tergolong partikel dasar karena semua atom mengandung partikel tersebut kecuali isotop hidrogen. Hidrogen itu nomor 1 yang hanya mempunyai proton dan tidak mempunyai neutron. Jadi neutron itu dilambangkan seperti ini, membacanya neutron 0,1, yaitu 0 itu muatannya dan 1 itu massanya. Ya. Anak-anakku sekalian, dari sifat-sifat partikel subatom tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ya, dari sini kita duluan bacakan proton. Proton itu penemunya Goldstein tahun 1886, muatannya positif 1, massanya 1,67 kali 10 pangkat min 24, letak dalam inti. Kemudian neutron itu ya ditemukan oleh Chadwick 1932, muatannya 0,
Masanya 1,67 kali 10 pangkat 24 berada atau terletak di dalam inci. Kemudian elektron ya, ditemukan oleh Thomson tahun 1913. Muatannya negatif 1, masanya 9,11 kali 10 pangkat negatif 28. Dan terletak mengelilingi atom. Sifat-sifat partikel atom ini nanti akan kita gunakan untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan soal-soal latihan untuk menambah wawasan anak-anakku sekalian. Demikian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.